Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Semoga atas berkumpulnya kita di tempat ini akan menjadi gambaran dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ia dan Nabi yang telah membawa bendera kebahagiaan dan mengibarkan bendera keislaman yang berlambang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga atas berdoanya kita kepada Nabi kita akan mendapatkan syafaatnya yang berlimpah. Insyaallah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul kematian. Alasan saya membawakan ceramah ini karena masih banyak saudara muslim kita yang sudah tenang. Ia menganggap kematian hanya sebiasa saja, tidak takut dengan yang namanya kematian. Padahal kematian adalah salah satu takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis kepada kematian adalah suatu hal yang akan dialami oleh seluruh dunia. Kematian adalah berpisah jauh dari jasad yang kita cintai ini. Hidup dan mati merupakan salah satu peristiwa, dan di dalam peristiwa itu ada yang akan segera merasakannya dan ada juga yang baru merasakannya. Kita sebagai makhluk berakal, kita harus tahu bahwa kita akan berakhir di dunia ini dengan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-7 yang berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Pada ayat ini baru masih banyak di antara kita yang sering keliru dalam membacanya, terutama pada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Pada kalimat thumma di situ dibaca dulu selama 2 harakat. Jadi dibaca thumma, bukan dibaca thumma. Karena kenapa? Karena adanya huruf yang kita dengan tasydid atau yang kecil, maka cara membacanya dibaca dulu atau ditekan selama 2 harakat. Dalam kaidah ilmu tajwid, nama hukumnya guna arti bahasa dulu. Pak, Bu, tak paham mana ni? Dapat paham ni, mari kita membacanya bersama-sama. Saya yang membacanya terlebih dahulu, lalu jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Lanjut ke pembahasan yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian hanya kepada kami baru dikembalikan. Maksud dari ayat tersebut hanya kepada kami baru dikembalikan, yaitu Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menghadirkan kita di muka bumi ini. Lantas
macam tu. Kepala desa macam tu. Pak Ustaz macam tu. Yang berceramah yang mau dipindah nasabahnya pada mungkin ini. Tadi dia persoalan menjadi orang kaya, menjadi darjah tinggi negara itu belum tentu. Tetapi soal mati itu, siapapun kita dan setinggi apapun jabatan yang kita pikul. Boleh kita menjadi orang kaya, boleh menjadi pejabat tinggi negara, tetapi jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendirikan bulan waktu. Tetapi masih banyak yang dalam mesin kita atau yang dalam kita. Ia lebih mementingkan urusan dunianya daripada urusan yang benar-benar nanti. Seperti apa contohnya? Angka 50 baik dalam bilangan menunggu sebagai bawana daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Angka 50 baik dalam bilangan menunggu sebagai bawana daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Angka yang soal dan berdebat dalam bilangan minum penuh, minum keras, mapelo daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Angka yang soal zaman sekarang dalam bilangan joget-joget TikTok sambil melakukan DJ daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nauzubillah, kumma nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu bagus, jangan lakukan kita untuk jalan kelak karena dunia hanya sementara dan akhirat selamanya. Jamaah, jamaah, mau kalau tanya, ada yang tahu kapan kita meninggal dunia? Pastikan tidak, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan kita meninggal dunia. Dan ada juga 3 amalan yang tidak akan terhapus walaupun kita telah meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Tidak ada insan ikut anhu amaluhu illa talaka illa min barakatin jariyah atau ilmi atau yang Allah diberi kepada Allah." Yang artinya apabila manusia dalam meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 amalan yaitu ilmu yang bermanfaat dan anak yang mengeluarkannya. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita karena kita tidak tahu kapan dan umur berapa ajal kita akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya perkenalkan, saya selesai dengan penjelasan tasbih Al-Quran yang beralamatkan Jalan Serigala Perkembangan Penjelasan Kecamatan Matangsuri Kabupaten Pindrang. Di sana tahu bukan hanya program madrasah saja, tetapi masih banyak program kumpulan lainnya seperti menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, mempelajari ilmu tajwid dan dikadar menjadi guru mengaji atau mubalik. Jadi kalau ada anak-anak keponakan atau kita yang berminat untuk masuk program, silakan barangkali ikutan di sosial media kami di Facebook, Instagram atau YouTube yang bernama Pondok Pesantren Tasbih Al-Quran Kabupaten Pindrang. Karena pondok kami telah membuka yang namanya penerimaan peserta yang baru. Mungkin cukup sekian presentasinya, mohon dimaafkan. Syukran, Allahumma rahmati Quran, Allahumma adabna jannah bisa Al-Quran.